Marhaban lakum, ohacho minasan. Gimana kabar kalian? Apa masih sering halu di karakter .ai? Ya tolong diingat aja sekarang lagi puasa, jadi jangan halu berlebihan. Karena syarat orang berpuasa adalah berakal. Kali ini kita akan bahas anime Plastic Memories. Bagi kalian yang suka anime sedih, pasti tahu anime ini. Tapi kalau nggak tahu pun ya wajar, karena udah agak lama. Anime ini rilis pada tahun 2015. Di anime ini kita akan melihat betapa berharganya memori, ingatan, ataupun kenangan. Dikarenakan android atau yang disebut Giftia dalam anime ini itu sudah hidup campur baur dengan kehidupan manusia. Tidak jarang pemilik Giftia itu menaruh perasaan yang terlalu dalam pada Giftia, sehingga berat bagi para pemiliknya itu untuk melepas Giftia saat sudah waktunya. Saat Giftia ditarik oleh perusahaan, kenangan mereka semua itu akan hilang. Meskipun diganti dengan Giftia yang sama, ingatannya tidak akan kembali dan akan menjadi sosok yang sangat berbeda. Padahal memori atau ingatan itu sangat penting bagi para pemilik Giftia, karena banyak Giftia itu jadi pelampiasan emosi mulai dari jadi anak sampai pacar. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi kita yang nonton, kenapa sih SAI Corporation ini selaku pengembang Giftia nggak buat aja teknologi untuk backup memori Giftia? Ya, inilah yang akan kita bahas. Langsung aja kita mulai. Premis cerita yang disuguhkan oleh Plastic Memories ini adalah hubungan antara manusia dengan Giftia. Ceritanya akan berpusat pada karakter utama yaitu Tsukasa, mantan wibu no life yang berusaha merubah hidupnya dengan bekerja lewat jalur orang dalam. Pada akhirnya dia dapat pekerjaan di SAI Corporation, yaitu kantor milik teman ayahnya. Dari sinilah cerita hubungan antara Tsukasa bersama teman Giftianya bernama Ayla akan dimulai. Giftia sendiri adalah android buatan perusahaan Sion Artificial Intelligence yang bisa bertingkah laku dan memiliki emosi layaknya manusia. Tapi emosi dan ingatan yang dimiliki Giftia hanya bisa bertahan kurang lebih 81.920 jam atau 9 tahun 4 bulan. Setelah itu pemiliknya akan diberi pilihan oleh perusahaan dengan menginstal OS baru tapi ingatannya hilang atau membeli Giftia baru. Karena kalau Giftia melewati masa hidupnya, program yang ditanamkan itu akan korup dan Giftia tidak akan bisa lagi mengendalikan emosinya yang dalam animenya itu disebut sebagai Wanderer, Giftia yang sangat berbahaya atau Giftia korup. Di anime ini Tsukasa itu tugasnya ngambilin Giftia yang mau expired bersama rekan Giftianya yaitu Ayla. SAI Corporation dalam hal ini itu sangat luar biasa karena mampu membuat android yang persis seperti manusia. Tapi anehnya kenapa mereka itu tidak membuat fitur backup dalam produk-produknya? Ya mungkin kalian bisa aja dapat jawaban real dari pembuat cerita, tapi di sini gue mau nyoba sedikit melakukan analisis dan memberikan setidaknya 3 alasan argumentatif atau 4 mungkin ya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, alasan pertama adalah bisnis. Sebagaimana kita tahu tidak ada barang yang tidak bisa rusak. Hal itu membuat konsumen akan bergantung pada produsen untuk terus memakai produk mereka. Dalam anime Plastic Memories, yang bisa membuat Giftia itu hanya perusahaan SAI. Sehingga wajar aja jika perusahaan itu memonopoli perdagangan Giftia. Dengan salah satu caranya yaitu membatasi spesifikasi produk yang mereka jual. Ya hal kayak gini sebenarnya sering dilakuin sama perusahaan-perusahaan besar. Contohnya aja kayak Intel kan waktu dulu belum ada saingan, mereka itu kayak kurang inovatif. Dan biasanya produk yang dijajarkan pada konsumen umum juga akan lebih rendah dari produk yang akan dijual pada segmen yang berbeda. Ya untuk kasus perbedaan spesifikasi sebenarnya cuma penempatan segmen penjualan perusahaan aja. Tapi Intel ini berubah saat AMD itu mulai ikut meramaikan pasar dan diminati konsumen. Ya balik ke anime lagi, SAI Corporation ini mungkin aja sengaja untuk tidak memberikan fitur backup memori supaya para pelanggannya itu bisa terus-terusan membeli produk atau layanan yang dia jual seperti install OS baru ataupun ganti Giftia. Karena kalau ada fitur backup memori, pelanggan Giftia itu bisa aja hanya membeli Giftia itu sekali dan seterusnya hanya melakukan perawatan rutin yang tidak terlalu mengeluarkan banyak dana. Jadi mungkin aja kalau nanti SAI ada saingan, mereka mulai membuka banyak layanan, salah satunya yaitu backup memori. Tapi dalam argumen pertama ini ada kelemahan besar. Ya makanya kita masuk ke argumen kedua, yaitu teknologinya memang belum mampu. Alasan bisnis dalam hal ini kurang meyakinkan karena di awal gue udah jelasin memori Giftia itu sangat penting bagi kebanyakan pemiliknya. Kalaupun emang mereka sengaja menyembunyikan teknologi backup Giftia, harusnya fitur itu bisa dikeluarkan menjadi ladang uang yang baru. Bisa aja mereka itu menjual fitur lain dengan menambahkan sistem cloud atau yang lainnya. Ya anggaplah jadi ada Giftia versi premium yang bisa restore memori abis install OS yang baru. Ya dalam artian bisa aja SAI Corporation ini belum bisa membackup data yang ada dalam kristal memori milik Giftia. Sehingga data yang tertanam itu akan ikut rusak juga ketika kristal memori milik Giftia ini rusak setelah 9 tahun penggunaan. Sebelumnya gue bilang mungkin karena adanya segmentasi sehingga perusahaan itu menjual Giftia dengan spesifikasi yang terbatas.
Pendapat itu bisa dibantah karena cabang-cabang SAI yang lain juga mempekerjakan Giftia dengan spesifikasi yang sama, jadi emang nggak ada Giftia yang bisa menyimpan atau mengembalikan memori lamanya. Ya pada akhirnya setelah 9 tahun pun Giftia yang dipakai di kantor-kantor SAI akan dicabut juga untuk diganti yang baru. Mungkin kalian akan berpikir, kok bisa di zaman modern yang udah bisa buat Android kayak manusia, nggak ada teknologi untuk backup data? Ya sebenarnya bisa aja, karena dalam cerita plastik memori, SAI ini merupakan pelopor dalam teknologi kecerdasan buatan seperti manusia. Jadi memang masih perlu pengembangan lebih lanjut terkait kristal memori yang dipakai sama Giftia ini. Ditambah yang gue tahu, memori yang dimiliki manusia itu nggak sekedar data seperti yang ada di komputer-komputer kita. Jadi perlu cara atau treatment yang berbeda jika ingin menyimpan memori manusia menjadi seperti data. Ya untuk sekarang di dunia nyata memang belum bisa, tapi kedepannya mungkin aja bisa karena para ilmuwan membuka kemungkinan tersebut. Ya, jadi dalam plastik memoris ini memang cuma kristal memori Giftia yang kemampuannya mirip otak manusia. Kalau itunya rusak ya salah satu caranya ganti baru atau diformat ulang. Waifu kok diformat ulang. Kalau kalian masih belum puas dengan jawaban itu, kita masuk ke alasan ketiga, yaitu etika. Bisa aja dalam dunia plastik memoris memiliki etika tersendiri dalam pengembangan teknologi. Dalam hal ini, pembatasan kecerdasan buatan. Jika Giftia tidak dibatasi perkembangannya atau masa hidupnya, maka sama saja seperti para manusia itu membuat manusia abadi yang kedepannya mungkin bisa membahayakan eksistensi manusia itu sendiri. Kalau dilanjutkan, mungkin kedepannya akan muncul ideologi baru kayak hak asasi Giftia atau semacamnya lah. Maka dari itu, Giftia perlu dibatasi masa hidupnya. Kalau kita sering nonton film atau anime terkait kecerdasan buatan, kebanyakan penulisnya itu menggambarkan kalau kecerdasan buatan itu sering menentang manusia sebagai penciptanya. Mirip kayak kasus di anime Vivi ataupun film Megan yang baru keluar kemarin. Masalah ini juga yang sekarang ternyata dihadapi di dunia nyata tempat kita tinggal. Perkembangan AI yang semakin pesat akhir-akhir ini tuh menimbulkan pro kontra. Ada yang minta pengembangannya untuk dibatasi, ada juga yang ingin terus mengembangkan AI demi keamanan bersama. Kalau gue pribadi sih ya lebih setuju pendapat kedua karena SAI ini memang belum sanggup buat aja, jadi Giftia ini terbatas untuk 9 tahun. Tapi kalau kalian masih kurang puas juga ya, gue punya ultimatum alasan terakhir, yaitu tidak adanya fitur backup dalam anime ini memang disengaja oleh penulis untuk memenuhi kebutuhan cerita. Dari awal cerita kita itu kan udah diperlihatkan momen sedih ketika pemilik Giftia harus berpisah dengan Giftia yang sudah mereka anggap sebagai keluarga. Jadi sedari awal memang tujuan ceritanya adalah menggambarkan nilai kehidupan di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kalau masa hidup Giftia nggak dibatasin, maka nggak akan bisa menyampaikan pesan tersebut. Kalaupun bisa ya perlu waktu lama sampai pemilik Giftia itu tua dulu dan meninggal, sedangkan Giftianya cuma nontonin pemiliknya mati. Konsep cerita terkait perpisahan atau hilang ingatan itu kan memang udah sering ya, karena memang paling relate untuk membawa penonton ikut merasakan jalan ceritanya. Kita jadi kepikiran bagaimana kalau kita yang ada di posisi mereka sampai harus berpisah dengan orang yang dicintai. Karena itulah perbanyak amal baik dan berharap rahmat Tuhan. Jadinya kita bisa bersama dengan orang yang kita cintai di akhirat kelak. Ya pada akhirnya semua bergantung pada penulis. Lagian ngapain juga pakai nanya. Oke lah, segitu dulu video kali ini. Menurut kalian gimana? Apa punya pendapat lain kenapa SAI ini nggak bisa buat sistem backup pada Giftia? Ya kita diskusin aja. Ngomong-ngomong ini tuh sesi baru ya, yang gua sebut sebagai pakai nanya. Kedepannya gue akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di otak gue atau pertanyaan yang muncul di forum-forum. Pada intinya sih di sesi ini gue cuma bakal ngebacot nggak jelas. Kalau suka ya silahkan tonton, kalau nggak suka ya nggak apa-apa, skip aja. Karena gue cuma mau buat sedikit tempat untuk berdiskusi dan saling berbagi pengetahuan. Oke lah, syukron narakum maratan ukhra fi video atsali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.